Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul qudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la yafutu wa la ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam melaksanakan hubungan tauhid kepada Allah, dalam waktu dan kesempatan ini, ikatan manusia dengan Allah yang dinamakan dengan Shadu ala min tawaf, artinya adalah sholat, ikatan sebagai batin kita dengan Allah. Ibu katakan sebuah wasilah diri dengan Tuhan adalah sholat. Tapi untuk kita mengetahui lebih dalam lagi, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan yaitu tingkatan wawasan tentang adanya sholat. Mana awal sholat ini terjadi? Nah, yang kedua, tingkatan-tingkatan hubungan dengan Allah, meskipun tingkat wujud dan maujud yang sewaktu itu ada, itu menentukan ikatan sholatnya. Nah gitu. Jadi seumpamanya di zaman sekarang ikatan kita dengan Allah adalah zahir, batin jatuh kepada ba'danya, waktu yang mana bergeraknya diri kodrat dan menggerakkan zahir. Ini adalah dinamakan dengan sholat yang sudah jatuh dengan rukun dan rakaat, sholat yang sudah berpedoman kepada rukun dan rakaat. Tapi adakah perbuatan lain sebelum ini terjadi? Nah, ini makanya kita akan insyaallah
membuka suatu pemahaman, suatu kajian yang bersifat usuluddin, Pertama, terjadinya satu titik wujud dan tempat. Ini sudah menandakan ada ikatan. Sampai dia maujud dan terjadi sampai tingkat zahir dan batin, itu adalah perubahan dari makom solat. Makanya dikatakan, pertama adanya wujud, semua tidak ada di kala itu, melainkan temannya ada dengan tiada. Itu saja sudah membuat al-kisah, sudah menjadikan semua al-kisah, usulnya al-kisah. Ada, tiada. Inilah solat terjadi makomnya 6 tahap perjalanan. 6 ikatan dengan Allah. Ikatan dengan Allah itu ada 6 kodratnya solat. Bukan waktu solat. Kodrat solat ini dari awal adanya Allah sampai berbuat rukun dan rakaat, itu terjadi 6 kodrat. Yang pertama yang terjadi antara wujud dengan maujud, sudah berjalan suatu kejadian 6.000 tahun, sudah muncul solat yang dinamakan doim. Jadi tidak ada yang berjalan atau terjadi hubungan tanpa namanya solat. Hanya dari titik dengan kosong itu sudah memiliki sejarah, sudah memiliki jabariyah. Usul pertama itu pun sudah terjadi doim, atau dikatakan dengan solat doim. Karena tetap ada satu yang jadi dan satu yang dijadikan. Ini sudah berlaku solat bernama doim, tapi belum memakai rukun dan rakaat, belum memakai hakikat dan ma'rifat. Dan yang ada di kala itu apa? Ada satu rasa dalam satu wujud. Hanya ada satu rasa dalam satu wujud. Nah, inilah sihir usir. Itu pun si wujud dan rasa tadi sudah saling membuat suatu perjalanan penentuan dalam masa la ta'yun. Dalam masa kesendirian dia sudah berbicara dengan kekosongannya. Ini sudah terjadi kodrat yang mana rasa dengan yang merasakan, maka dikatakan aku adalah rasa dan aku yang merasakan. Ini kodrat baru sebatas seperti itu, dan hubungan itu sudah doim, sudah sholatul doim. Kalau ada wujud mengatakan aku adalah rasa, aku adalah yang merasakan, berarti sudah bekerja rasa menjadikan yang merasakan, tapi belum berbentuk maujud. Itu solat yang pertama. Yang kedua, hakikat solat yang kedua adalah disebut dengan solat mutlak. Apa yang dikatakan mutlak?
pengakuan keakuannya Allah terhadap dirinya sendiri, yang dikatakan pengakuan mutlak keakuan Allah terhadap dirinya sendiri, yaitu sebuah maujud yang dijadikannya dan menetapkan keakuan dia kepada suatu yang dijadikannya, ini sudah mutlak. Kalau ini tidak mutlak, tidak akan ada kodrat umat dengan Tuhan. Jadi pengakuan keakuannya terhadap sesuatu yang kodrat yang mengakui, ini adalah dikatakan dengan sholatul mutlak, sholat mutlak, atau dikatakan sholatul wajibul wujud, yang wajib adanya keakuannya terhadap sesuatu yang dia jadikan. Ini sudah dikatakan dikala itu terjadi 6.000 tahun proses keakuannya, menetapkan keakuannya kepada sesuatu yang menyaksikan keakuannya, sebuah yang dia jadikan kodrat untuk mengakui keakuannya, atau dalam bahasa kutsinya dikatakan akulah akunya Allah. Yang keempat, yang ketiga adalah salat yang harus diperhatikan yang bernama husto. Nah, ini tingkat husto. Tingkat husto di dalam satu keheningan, ya, di dalam sesuatu keheningan yang tidak ada bunyi waktu itu, juga tidak ada berbentuk apapun waktu itu, atau boleh kita kasih gelar sang hening dengan sang gelap. Tapi hening berupa wujud, gelap juga berupa wujud. Tetapi maujudlah dua-duanya di dalam sesuatu rasanya, sesuatu rasa, maka inilah yang harus dijaga dalam sifat husto. Alam hening dan alam gelap, belum ada bunyi dan belum ada yang bisa dilihat, itu juga sudah menyatakan ketuhanannya selama di proses 6 tahun di masa itu, sehingga jatuhlah ke dalam diri husto ini adalah sebuah solat yang sangat harus dijaga. Kenapa? Asyik dan masyhuknya suatu ibadah dalam keheningan tanpa suara dan kegelapan tanpa bentuk. Ini ikatan batinnya dinamakan dengan salatul husto. Yang keempat, terjadi pada waktu itu adalah sebuah solat ikatan batin dalam bentuk salatul mutlak, solat yang telah mati dan belum ada di kala itu hubungan solat, tapi ada terjadi hubungan kodrat di dalam diri, hubungan kodrat sejatinya. Apa yang berhubungan di kodrat pada itu? Sebuah yang hidup, yang ada, berbaju dan berpalutkan batin, berpalutkan sir, antara gerak
dan yang digerakkan. Antara sir yang menggerakkan batin itu hubungannya dikatakan sifat solaha, itu hubungan kekuatan. Ini disebut dengan solat di alam mutu, alam mati. Solatul mutu, solat yang belum ada kecuali mati yang ada. Solat belum wujud waktu itu. Tetapi ikatan antara gerak dengan yang menggerakkan 6.000 masa tahun sudah menjadikan hubungan solat. Yang menggerakkan bersifat Tuhan, yang digerakkan bersifat umat atau hamba. Nah, barulah masuk kepada salat yang bersifat yaitu aku dan dia. Nah, ini dinamakan salat watil. Nah, salatil kudrat. Jadi sudah terhubung antara ketentuan ibadah atau keumatan dan ketuhanan dalam kodrat aku dan dia. Ini sudah masuk ke makom wujud zat dan mewujud sifat. Nah, ini sudah terjadi sebuah kodrat, yaitu kodrat zat yang kodrat sifat. Nah, yang terakhir barulah masuk solat tauhid. Setelah ditetapkan umat dan Tuhan, yaitu dalam makom syahadatullah, menetapkan keakuan Allah pada diri yang dijadikan. Inilah yang dikatakan Al-Malikul Hakul Mubin Ashadikul Wa'dal Amin. Terjadilah penyatuan dua kodrat tadi bernama diri dalam diri. Yang terakhir yang 6 adalah salat tauhid, yaitu berhubunganlah zahir dan batin. Nah, inilah zahir perbuatan Allah pada umat, batin perbuatan Allah pada dirinya. Inilah kodrat salat zahir dan batin. Nah, inilah, jadi kalau kita sudah mulai memahami tadi bahwasanya hubungan-hubungan Baitullah tersebut sudah banyak terjadi, barulah yang penutup dari sifat solat adalah a'maliyah. Itulah yang dikatakan sejarah yang disirkan ke muka bumi menjadi a'maliyah atau syariat. Mudah-mudahan perjalanan yang sangat panjang ini luar biasa, di antara satu dengan satu dibatasi dengan perjalanan 6 tahun dalam masa hitungan dunia, menjadikan ikatan batin hablum minallah semakin erat dari ada dan tiada sampai masa tauhidnya zahir dan batin, dan masuk ke dalam masa amaliyah dan diberikan nama dalam amaliyah. Ada nama Tuhan disebut Allah, ada asma Allah dipanggil Muhammad. Inilah jatuh penutupnya amaliyah atau syariat. Begitulah sejarahnya ibadah sampai ke muka bumi secara zahir dalam masa keinsanan Allah di muka bumi. Luar biasa perjalanan ini. Semoga kita menambahkan iman kita,
Semoga iman kita semakin naik dalam menggali jabariyah dari Allah sesuai petunjuknya. Jadi mudah-mudahan iman kita semakin kukuh, semakin kuat, bahwasanya inna lillahi inna ilaihi inna ilah. Ingat, insyaallah mudah-mudahan jagalah amanah Allah dan kembalikan sesuai dengan apa awal jadinya. Mudah-mudahan semuanya membuat derajat diri kita semakin naik dan ibadah itu mengisi 24 jam. Tidak ada ruang kosong dalam hidup dengan Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.